Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita akan mengisahkan tentang seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang fakir dan sedekahnya mampu menggetarkan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kisahnya? Ayo kita mulai. Pada bulan Sya'ban di tahun 9 Hijriah, ketika itu musim penceklik sedang melanda kota Madinah dan sekitarnya. Angin di musim itu juga membawa hawa panas. Debu-debu berterbangan mengotori atap-atap dan halaman rumah penduduk kota Madinah. Di musim panas seperti itu, biasanya penduduk kota Madinah lebih suka menetap di rumah atau tinggal di kebun-kebun mereka sambil memetik kurma yang segar, karena pohon kurma berbuahnya justru pada musim panas. Akan tetapi, kondisi politik Islam pada saat itu keadaannya sangat luar biasa yang diakibatkan dari dampak kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh pasukan Islam, terutama setelah Fathul Mekah dan Perang Hunain. Di samping itu juga, setelah Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada seluruh raja di dunia ini, yakni mengajak mereka untuk masuk Islam atau harus membayar jizyah. Karena pada saat itu tersebar berita bahwa bangsa Romawi yang merupakan bangsa dan kerajaan terkuat dan terbesar pada masa itu sedang melakukan persiapan besar-besaran akibat ketidakpuasan mereka akan hasil Perang Mu'tah, yang mana pasukan Islam yang jumlahnya hanya 3.000 pasukan berhasil mengalahkan 200.000 pasukan gabungan Romawi dan beberapa kabilah yang musyrik. Kasak kusuk pun merebak di kalangan kaum muslimin akan adanya pembalasan dari pasukan Romawi yang akan menyerang daerah yang telah dikuasai kaum muslimin dan bahkan menuju kota Madinah. Dan disinilah letak kisah seorang sahabat Rasulullah, yaitu Ulbah bin Zaid. Dia diselipkan oleh catatan sejarah di dalam peperangan Tabuk, yang nantinya perang ini merupakan peperangan terbesar antara kaum muslimin dengan Kaisar Romawi. Tidak biasanya Rasulullah SAW mengumumkan secara langsung akan kemana tujuan peperangannya. Biasanya kalau berperang ke arah timur, maka Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya tentang arah barat dan seterusnya. Akan tetapi keberangkatan perang kali ini sangat jelas tujuannya, yaitu Tabuk, suatu daerah yang sangat jauh bagi bangsa Arab untuk ditempuh ketika itu. Coba lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik pada saat itu. Mereka merasa bimbang, gelisah, gundah karena membayangkan perjalanan yang sangat jauh. Di antara mereka saling mengatakan, seharusnya keberangkatan ini tidak pada musim panas. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang berkaitan dengan mereka. Dan berkatalah orang-orang munafik, janganlah pergi berperang di musim panas ini. Katakanlah ya Muhammad, api neraka jahanam lebih panas jika saja mereka mau mengerti. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 81. Suatu kali Rasulullah SAW ingin menguji salah seorang dari mereka, yaitu Ja'ad bin Qais. Beliau bersabda, "Wahai Ja'ad, bagaimana menurutmu jika kita pergi berperang melawan Bani Ashfar, yaitu orang Romawi?" Dia pun menjawab, "Izinkanlah aku untuk tidak berangkat perang dan jangan jatuhkan aku ke dalam fitnah ataupun ujian. Demi Allah ya Rasulullah, kaumku sangat tahu bahwa aku adalah orang yang paling mudah tergoda dengan wanita di antara mereka. Dan aku takut kalau nantinya aku melihat wanita Romawi, aku tidak akan tahan, aku tidak bisa menahan hawa nafsuku." Rasulullah SAW pun berpaling dan berkata, "Engkau aku izinkan untuk tidak berangkat berperang, wahai Ja'ad." Padahal Ja'ad bin Qais hanya beralasan agar dia tidak berangkat untuk menuju perang. Dan dia beralasan takut tergoda oleh wanita Romawi. Padahal tujuannya yang sebenarnya adalah supaya dirinya tidak berangkat berperang pada musim panas tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang artinya, di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh jahanam meliputi orang-orang yang kafir." Al-Quran Surah At-Taubah ayat 49. Berbeda keadaannya dengan kaum muslimin. Begitu mendengar seruan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berbondong-bondong memenuhi kota Madinah dari seluruh penjuru negeri.
Bagaimana tidak mereka berbondong-bondong berjihad di jalan Allah, sedangkan gerbang surga yang luasnya seluas langit dan bumi akan dibukakan untuk mereka. Bagaimana mereka tidak berhasrat untuk berangkat jihad, sementara mereka tahu bahwasannya jalan tercepat masuk surga adalah dengan jihad. Lalu badan mereka tertusuk, tercabik dan memuncratkan darah. Lalu mereka gugur sebagai syahid. Lantas para malaikat merebut menaikkan ruh mereka ke langit. Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Nabi-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Quran Surah As-Saff ayat 10-11. Terngiang-ngiang di telinga mereka akan ayat-ayat yang berhubungan dengan jihad, yaitu ayat-ayat jihad. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 111. Ayat-ayat ini benar-benar hadir di dalam hati mereka. Kenapa hadir di hati mereka? Bukankah ayat yang sama juga kita mendengarnya sebagaimana mereka mendengarnya dahulu? Akan tetapi berbeda efeknya. Yang membedakan antara kita dan mereka adalah telah ada dan hadir kehidupan akhirat di dalam kehidupan duniawi mereka. Sedangkan kita terlalu cinta kepada dunia dan menyelimuti hati kita. Memang kaki mereka masih menyentuh tanah, badan mereka pun masih bersentuhan dengan alam dunia nyata. Akan tetapi ruh mereka sudah bersiap-siap menjejaki surga. Alam pikiran mereka telah terasa sujud di bawah arasy. Berbondong-bondong mereka ke kota Madinah. Mereka tahu bahwa Rasulullah SAW membutuhkan bantuan umatnya. Maka Rasulullah mengajak para dermawan untuk menginfakkan hartanya demi keberangkatan pasukan prihatin ini, yaitu Jaisul Usrah, yaitu pasukan di masa sulit. Kenapa disebut pasukan prihatin? Bagaimana tidak, keadaan mereka sangat miskin. Di saat musim pencekli, satu unta harus bergantian untuk 18 orang pasukan perang. Makanan mereka adalah dedaunan agar sekalian dapat airnya. Bahkan terkadang harus memotong seekor unta agar dapat air dan makanan sekaligus. Bahkan orang-orang yang tidak mampu, tidak memiliki apa-apa dan miskin juga datang kepada Rasulullah SAW terhadap dirinya diikut sertakan dalam peperangan, yaitu perang Tabuk. Meminta kepada Rasulullah bekal peperangan agar dia bisa ikut perang, termasuk juga Ulbah bin Zaid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tiada pula berdosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan." Al-Quran Surah At-Taubah ayat 92. Maka perasaan itu tersebutlah Ulbah bin Zaid al-Harisi, seorang yang sangat fakir, tidak memiliki apa-apa di atas dunia ini, seorang dari golongan Ansar dari kabilah Aus. Tatkala dia menyaksikan kesibukan kaum muslimin dalam persiapan jihad ke Tabuk, melihat seluruh muslimin dari berbagai pelosok negeri tinggal dan menetap di tanah kelahirannya, yaitu Madinah, datang berbondong-bondong, kemudian memasang kemah sambil membawa apa yang mereka miliki dari senjata dan kendaraan. Dia juga melihat transaksi di pasar-pasar Madinah. Banyak transaksi yang terjadi, dialog perhubungan dengan persiapan perang, dari mulai kuda, unta, panah, pedang, tameng, besi, dan lain sebagainya. Dia menyaksikan itu semua dengan kesedihan yang sangat mendalam. Semua orang telah membeli perlengkapan perangnya, sedangkan dirinya apa yang dia mau persiapkan? Kalau hendak membeli, mau beli pakai apa? Uang 1 dirham pun dia tidak punya. Apalagi pagi itu dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membantu perbekalan pasukan kesulitan, Allah mengampuninya dan baginya surga. Maka semakin terbenamlah serasa dirinya ke dalam bumi, hancur luluh rasa hatinya. Semua orang mendapatkan surga kecuali dirinya sendiri. Semakin panas dingin badannya mendengar sabda Rasulullah SAW. Demi melihat kefakiran dirinya, ditambah lagi Rasulullah SAW mensyaratkan siapa yang mau ikut berperang harus membawa alat dan kendaraan perang sendiri.
Dilihat juga oleh Ulbah bin Zaid ketika dia duduk di Masjid Nabawi. Dia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikelilingi oleh para sahabat. Tiba-tiba datang Abu Bakar sambil membawa semua harta yang beliau punya, sejumlah 4.000 dirham. Ketika ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Tidak ada harta yang paling bermanfaat bagiku sebagaimana bermanfaatnya harta Abu Bakar." Umar bin Khattab pun datang membawa setengah hartanya. Utsman bin Affan membawa 1.000 dinar dalam pakaiannya. Bahkan kafilah dagangannya yang hendak berangkat ke Syam sejumlah 200 ekor unta lengkap dengan barang-barangnya dia keluarkan sedekahnya. Ditambah lagi dengan 100 ekor unta, lalu ditambahnya lagi 1.000 dinar uang kontan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Ya Allah, aku mohon kepadamu, ridhoilah Utsman, sesungguhnya aku telah ridho kepadanya." Tak lama setelah itu, sampailah perniagaan yang baru datang dari Syam, sejumlah 1.000 ekor unta beserta isinya. Dan tiba-tiba datanglah tengkulak-tengkulak, yakni orang-orang yang memberi pinjaman hendak membeli perniagaan tersebut. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Utsman, kami ingin membeli 2 kali lipat." "Tidak, karena ada yang berani membeli lebih tinggi daripada penawaran kalian," jawab Utsman bin Affan. "Kami beli 3 kali lipat dari harga yang kamu dapatkan," kata si tengkulak itu. "Tidak, belum cukup kalau cuma 3 kali lipat," jawab Utsman bin Affan. Yang akhirnya terjadilah tawar-menawar, "Dan kami akan membeli 10 kali lipat ya Utsman," kata mereka. Utsman pun berkata, "Tuan-tuan sekalian, apa ada di antara tuan-tuan yang hendak membelinya 700 kali lipat?" "Apa?" kata mereka. "Gila engkau Utsman, siapa pula yang sampai menawar hingga 700 kali lipat?" Utsman pun menjawab dan membacakan ayat, "Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebuah butir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Saksikanlah wahai para tengkulak, semua barang perniagaan yang ada di sini seluruhnya aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seru Utsman bin Affan. Tidak lama kemudian datanglah pula Abdurrahman bin Auf, sang dermawan yang membawa 200 uqiyah perak. Datang pula Abbas bin Abdul Muttalib, yakni paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslamah, yang mereka semua berinfak di depan mata Ulbah bin Zaid. Dia juga melihat kedatangan orang-orang yang kurang berada membawa infak semampunya, dimulai dari Hashim bin Abdi membawa 70 wasak kurma, ada yang membawa 2 mud, bahkan 1 mud kurma. Tidak satu pun kaum muslimin yang tidak memberi kecuali kaum munafikin. Apa yang dirasakan oleh Ulbah selain kesedihan yang sangat? Apa yang bisa diperbuat sementara dia tidak punya apa-apa, sementara orang-orang lain berbondong-bondong berinfak di jalan Allah untuk perang Tabuk? Melihat hal itu, pulanglah Ulbah membawa semua kesedihannya. Ulbah pulang membawa kesedihan karena teringat akhirat. Adakah di zaman sekarang ini sosok seperti Ulbah yang memikirkan kemana nanti hendak dia ditempatkan di akhirat? Apakah di surga atau ke neraka? Kalau ternyata di surga, di tempat yang mana, tingkatan keberapa, dan bersama siapa? Ketika senja telah berlalu dan malam pun tiba, Ulbah berusaha memejamkan matanya. Tetapi bagaimana mau dipejamkan matanya sementara hati masih berdebar-debar? Pikiran masih galau, apa yang bisa dilakukannya selain membolak-balikkan badannya di atas tikar yang lusuh hingga tengah malam. Akhirnya dia bangkit dan timbul sebuah ide, yakni sebuah pikiran dalam dirinya yang kiranya apabila dia melaksanakan idenya ini, mudah-mudahan dapat mengurangi kegundahan hatinya. Lantas Ulbah berwudu dan melaksanakan sholat malam. Apalagi yang bisa dilakukan oleh orang yang sengsara dan bersedih hati selain bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah. Di dalam salatnya dia pun menangis. Dia sebutkan kefakirannya, dia sebutkan kelemahannya, dia sebutkan ketidakberdayaannya. Dia meminta kepada Allah jangan sampai kefakirannya dan ketidakmampuannya berinfak pada persiapan perang Tabuk ini menggeserkan kedudukannya dibanding sahabat-sahabatnya kelak di surga. Ya Allah, Engkau perintahkan kami untuk berjihad, Engkau perintahkan kami untuk berangkat ke Tabuk.
sedangkan engkau tidak memberikan aku sesuatu apapun untuk bekal berangkat berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malam ini saksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah bersedekah kepada setiap muslim dari perlakuan zalim mereka terhadap diriku. Maka inilah kehormatanku, aku infakkan di jalanmu. Jika ada seorang muslim menghinakan dan merendahkan diriku, maka aku infakkan itu semua di jalanmu ya Allah. Tidak ada yang dapat aku infakkan sebagaimana orang lain telah berinfak. Kalau sekiranya aku punya sebagaimana mereka punya, akan aku infakkan untukmu. Maka yang aku punya hanya kehormatan sebagai seorang muslim. Kalau engkau bisa menerimanya, maka saksikanlah kehormatan ini aku sedekahkan untukmu malam ini. Alangkah jernihnya doa tersebut keluar dari hati seseorang yang tidak punya apapun di dunia ini melainkan kehormatan. Langkah teduhnya ucapan di malam hari yang gelap, terangkat doanya ke langit ketujuh menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Pada esok subuhnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin salat berjamaah. Hadir pula Ulbah bin Zaid. Telah ia lupakan air mata yang tumpah bercucuran di tikar lusuhnya tadi malam. Ia lupakan karena telah dibasuh oleh air wudhu yang baru. Akan tetapi Allah tidak pernah lupa. Allah tidak pernah menyia-nyiakan doa hambanya. Kejadian di tempat yang sepi tersebut dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Setelah sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdiri. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa yang tadi malam sudah bersedekah, hendaklah ia berdiri. Semua jamaah saling berpandangan. Ternyata tidak ada yang berdiri karena merasa tidak bersedekah tadi malam. Ulbah bin Zaid pun tidak merasa bahwa dirinya telah bersedekah. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati Ulbah dan berkata, sesungguhnya Ulbah, sedekahmu tadi malam telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah yang makbul. Laksana halilintar dahsyat menghantam dirinya karena dia sama sekali tidak mengira. Cahaya kebahagiaan langsung memancar dari dirinya. Benarkah ya Rasulullah? Benarkah sedekahku yang tadi malam yang tidak ada apa-apanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ulbah bertanya dengan penuh penasaran, seolah-olah tidak percaya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan 6 ekor unta kepada Ulbah bin Zaid dan 7 orang temannya untuk berangkat ke medan jihad, yakni peperangan Tabuk. Peperangan yang atas izin Allah dimenangkan oleh kaum muslimin, ditandai dengan menyerahnya negara-negara boneka Romawi. Dan wallahu a'lam bissawab. Demikianlah kisah Ulbah bin Zaid, yaitu seorang yang fakir yang sangat takut tidak mendapatkan surga sebab tidak mampu bersedekah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mempersulit hambanya untuk melakukan kebajikan. Maka kita harus bersyukur dan segera memulai bersedekah demi mengharapkan surganya Allah. Karena harta benda yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kisah tentang Ulbah bin Zaid, bagaimana dia seorang fakir yang sangat ingin bersedekah, tapi Allah telah mengabulkan doa-doanya walaupun dia hanya bersedekah dengan bermunajat kepada Allah pada malam itu. Demikianlah video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan ada faedah dan ada hikmah yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.